Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tentang keutamaan 10 hari di bulan Dzulhijjah, 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah, dan secara umum bulan Dzulhijjah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, baginda Rasul berkata li Abi Maji'ah Al-Bahili, kepada sahabat Abi Maji'ah Al-Bahili, kata Rasul, sum minal hurumi watruk, berpuasalah engkau dari bulan-bulan yang mulia, watruk, dan tinggalkanlah. Sum, berpuasalah lagi, minal hurumi, dari bulan-bulan yang mulia, watruk, dan tinggalkan lagi. Sum, berpuasalah engkau, minal hurumi, dari bulan-bulan yang mulia berikutnya, watruk, dan tinggalkan lagi. Wa qala bi asabi'ihi thalathata, Rasulullah berisyarah ketika mengucapkan itu dengan jarinya, ya, dengan jari-jarinya selama dengan telunjuknya sebanyak 3 kali. Rasulullah berisyarah dengan telunjuknya. Hadis ini terdapat di dalam Sunan Abi Dawud juz kedua halaman 322. Qala An-Nawawi fil Majmu' Syarhil Muhadzab, Imam An-Nawawi rahimahullah, beliau berkata di dalam Al-Majmu' Syarah Muhadzab juz ke-6 halaman 439, qauluhu sallallahu alaihi wa alihi wasallam, adapun ucapan baginda Rasul dengan kata sum minal hurumi watruk, berpuasalah engkau dari bulan-bulan yang mulia kemudian tinggalkanlah, innama amarahu bitarki, sesungguhnya beliau ada memerintahkan, setelah memerintahkan berpuasa, ternyata Rasulullah juga kemudian memerintahkan meninggalkannya, kemudian puasa lagi, tinggalkan lagi, puasa lagi, tinggalkan lagi. Kenapa kok diperintahkan berpuasa Abi Maji'ah Al-Bahili, tapi juga berikutnya disuruh meninggalkannya, kemudian suruh puasa lagi? Kenapa disuruh meninggalkan lagi? Artinya selang-seling, ya, nanti puasa kemudian nanti tidak, puasa lagi nanti tidak lagi, selang-seling. Li'annahu kana yashukku alaihi iktsarus shaumi, karena jika berpuasa seluruhnya itu akan memberatkan Abi Maji'ah Al-Bahili, kama dzakarahu fi awalil hadis, sebagaimana awal hadisnya sebetulnya menjelaskan tentang kelemahannya Abi Maji'ah Al-Bahili untuk memperbanyak puasa. Fa amma man lam yashuk alaihi, adapun bagi orang lam yashuk, yang tidak berat, alaihi, untuk berpuasa seluruh hari yang ada kecuali hari-hari yang diharamkan puasa. Apa yang diharamkan puasa, hari apa saja? Idul Fitri, Idul Adha, dan 3 hari tasyrik, 3 hari setelah Idul Adha. Berarti 5 hari saja yang haram puasa dalam setahun. Selebihnya, andaikan bagi orang yang tidak merasa berat untuk puasa dalam setahun penuh kecuali 5 hari dalam setahun, 5 hari yang diharamkan puasa dikecualikan, itu tidak boleh puasa. Tapi selain daripada 5 hari yang diharamkan puasa dalam setahun, ia melakukan puasa terus menerus, seperti guru-guru kita banyak yang seperti itu, seperti Abu Yamuh tadi, juga Mbah Muqayyim, kemudian juga Said Ahmad Zakaria. Fasawmu jami'uha fadilatan, maka berpuasa sepanjang hari, sepanjang tahun kecuali 5 hari yang diharamkan tersebut, jika kita terus memperbanyak puasa dalam setahun tersebut kecuali 5 hari yang diharamkan, maka fadilatan, itu sesungguhnya merupakan keutamaan yang ia peroleh. Jika mampu silahkan berpuasa. Yang tidak boleh dalam puasa itu yang disebut dengan shaumud dahr,
puasa sepanjang masa adalah yang dilakukan berserta hari-hari yang diharamkan pula. Kalau hari yang diharamkan puasa tetap puasa, itu yang dilarang. Jika yang 5 hari yang diharamkan puasa itu tidak melaksanakan puasa, selebihnya berpuasa, maka tidak terlarang. Dzulhijjah merupakan salah satu dari bulan-bulan yang dimuliakan dalam satu tahun selain Ramadan. Ramadan tentu yang paling mulia, tapi selain Ramadan, di antara 12 bulan Hijriyah ada bulan yang dimuliakan dibandingkan yang lainnya selain Ramadan. Yang pertama Dzulqa'dah, yang kedua Dzulhijjah, yang ketiga Muharram. 3 bulan ini berurutan, berturut-turut: Dzulhijjah, Dzulqa'dah, Muharram. Dzulqa'dah dulu, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Kemudian yang satu lagi misah, yakni bulan Rajab. 4 bulan ini lebih mulia dibandingkan bulan-bulan yang lainnya dalam kalender Hijriyah kecuali Ramadan. Tentu Ramadan lebih unggul. Berarti merujuk kepada hadis tadi, perintah Rasulullah berpuasalah dari bulan-bulan yang mulia, kemudian tinggalkan. Kita dianjurkan memperbanyak puasa sunnah di bulan-bulan yang mulia yang dikenal dengan Ashhurul Hurum. Lebih spesifik lagi untuk Dzulhijjah, ada beberapa hari yang lebih diunggulkan dari bagian bulan Dzulhijjah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, baginda Rasul beliau bersabda, mal amalu fi ayyamin afdalu minha fi hadzal ashri. Tidak ada amalan di dalam hari-hari atau sepanjang hari yang ada afdalu minha, yang lebih utama dibandingkan hari-hari tersebut, ya, fi hadzal ashri, dibandingkan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Yang dimaksud adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Beramal pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu merupakan fadilah yang luar biasa, merupakan kebaikan amal soleh yang akan dilipat gandakan pahalanya. Qalu, para sahabat bertanya, walal jihadu, tidak pula bisa dibandingkan dengan jihad ya Rasul? Bagaimana jika ternyata diukur dengan jihad, dibandingkan dengan jihad, bagaimana ya Rasul? Apakah tidak sama pula? Tidak bisa ngimbangin juga? Tetap jihad tidak bisa ngimbangin 10 hari pertama bulan Dzulhijjah? Qala, Rasulullah menjawab, walal jihadu, jihad pun tidak bisa mengalahkan amalan yang dilakukan dengan ikhlas di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Apalagi jika jihadnya dilakukan pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, tentu itu jihad yang sangat bagus. Illa rajulun kharaja yukhatiru binafsihi wa malihi falam yarji' bi syai'in, kecuali jika dibandingkan dengan seorang laki-laki ataupun seseorang yang mukmin yang ia keluar dari rumahnya membawa diri, nyawa dan juga hartanya untuk berjihad, membela Islam, membela agama yang benar, tapi ternyata ia tidak pulang, hartanya habis di medan tempur, hartanya habis untuk berjihad fi sabilillah, nyawanya pun melayang karena Allah. Ini tidak bisa diungguli oleh amaliyah yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, karena ia adalah orang yang sangat unggul di antara kaum muslimin. Selain itu,
maka amalan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu sangat agung dan sulit untuk bisa dikalahkan atau dikejar fadilahnya oleh amaliyah di luar 10 hari bulan Dzulhijjah, terkecuali Ramadan. Tentu Ramadan sangat luar biasa. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Sahihul Bukhari nomor 969. Wa hakahu An-Nawawi fil Majmu' Syarhil Muhadzab. Juga Imam An-Nawawi menghikayatkan riwayat hadis ini di dalam kitabnya yang berjudul Al-Majmu' Syarh Muhadzab. Dalam riwayat yang lainnya dengan nada yang hampir serupa, dalam riwayat Imam At-Tirmidzi, kata baginda Rasul, ma min ayyamin, hampir sama, tujuannya sama, cuma ada sedikit redaksi yang berbeda sedikit, tapi patut untuk disampaikan sebagai syawahid, sebagai penguat. Ma min ayyamin, tidaklah dalam berbagai hari atau dalam suatu hari, al-amalus sholihu, ada amal-amal yang baik, fihinna, yang dilakukan pada hari-hari tersebut, ahabbu ilallah, yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, min hadhil ayyamil ashri, dibandingkan dengan 10 hari pertama di bulan Hijriah ini. Tidak ada amal soleh yang lebih dicintai oleh Allah sepanjang masa, sepanjang hari dalam bulan-bulan yang umum, ya, kecuali Ramadan, dalam bulan Hijriah, dibandingkan dengan tanggal 10, dengan 10 hari yang pertama, mohon maaf, dibandingkan dengan amalan yang dilakukan pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini, kata Rasul. Artinya amal soleh yang dilakukan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah itu mengungguli hari-hari yang lainnya. Faqalu ya Rasulullah, kata sahabat, walal jihadu fisabilillah, apakah tidak bisa menandingi jihad fisabilillah juga? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul kemudian menjawab, walal jihadu fisabilillah, walaupun jika ditimbang dibandingkan dengan jihad fisabilillah sekalipun, amalan itu tidak akan kalah. Amal soleh yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah tetap tidak akan kalah. Illa rajulun kharaja binafsihi wa malihi falam yarji' min dzalika bi syai'in, kecuali jika dibandingkan dengan seseorang, entah laki-laki ataupun perempuan, walaupun menggunakan rajul di sini tapi maknanya orang mukmin secara umum, yang ia keluar dari rumahnya membawa jiwa dan hartanya untuk berjuang di jalan Allah, kemudian ia tidak kembali membawa nyawa dan apalagi harta, nyawa pun tidak terbawa pulang, jasad saja yang mungkin tergeletak. Orang yang wafat, yang berjuang dengan harta dan nyawanya hingga ia tidak kembali karena wafat di medan tempur, membela agama, membela keadilan, membela kebenaran, jihad fisabilillah, termasuk membela negara, membela bangsa dan negara, seperti para syuhada Indonesia. Karena itu juga sama dalam keridhaan Allah, daripada orang mengatasnamakan bela Islam tapi ternyata tidak tepat menurut syariat, jadi teroris, itu tidak bela agama, ya. Apalagi yang dibunuhnya sesama muslim, boro-boro bela agama, bukan mati syahid tapi mati sangit. Jadi orang yang ia wafat di medan tempur, menyerahkan nyawa dan hartanya kepada Allah Ta'ala, ini tidak bisa dibandingkan, ya, tetap tidak bisa ditandingi oleh amalan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Tapi selain itu bisa ditandingi, bisa dikalahkan derajatnya, afdaliyahnya, fadilahnya
oleh amalan yang dilakukan dengan ikhlas pada 10 hari pertama bulan Muharram. Oleh karenanya, coba yuk 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, mohon maaf, 10 hari pertama bulan Dzulhijjah jadikan sebagai momen untuk melatih keikhlasan kita. Jangan setiap hal itu selalu dibuat status. Mohon maaf, saya kurang setuju. Banyak sekarang orang terlalu lebay dengan media sosial. Apa-apa dibuat status. Kegiatan hidup pun dibuat status yang akhirnya tidak jadi pahala, tidak jadi ibadah. Entah kenapa manusia zaman sekarang seperti itu. Tidak sadar ia telah digoda oleh nafsu dan syaitan. Alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas, termasuk manusia yang juga suka bikin penasaran teman-teman medsosnya, sampai-sampai teman-teman medsosnya ikut-ikutan lebay memposting ibadah. Selalu distatuskan apa-apa, diumbar hal ibadah, termasuk mencari nafkah yang halal, mengerjakan pekerjaan rumah, masak untuk suami ibadah. Tapi kalau terus dipublikasikan dengan tujuan mungkin tersirat sedikit di dalam hati supaya terkesan bahwa wanita ini adalah wanita yang peduli dan perhatian kepada suami, padahal setahun sekali masaknya, lebaran doang. Udah mas, setahun sekali masaknya, lebaran doang, dipamer-pamerin pula. Gimana dapat pahalanya? Mungkin nanti yang masuk surga tuh ponselnya kan. Nyuci baju, cepret. Hari ini jadwal nyuci, aku nggak bisa jalan-jalan sama kalian, friend, guys. Hi guys. Astagfirullah. Andaikan kita mencuci pakaian keluarga lillah, karena Allah, ya, bukan lil followers, bukan lil subscriber, bangga bener, apakah itu akan menjadi ibadah? Apalagi jika yang dipertontonkan kepada orang berupa kemaksiatan. Ketika bangga, waduh, bangga masuk neraka, dijepret malaikat bukan biasa. Jepret saya masih mending, jepret malaikat wassalam. Jangan hilangkan pahala kita. Itu sebetulnya ujian, ponsel ujian kita ya. Ketika kita ibadah atau mengamalkan sebuah amaliyah yang mengandung nilai ibadah, tapi karena kitanya senangnya ria saja, mungkin pada saat itu akan berkurang nilainya atau bisa hilang. Ketika diuji oleh Allah dengan ujian, kemudian tidak sabar, apa-apa dijadikan status. Hidup ini begitu berat ujian, semoga saja kuat. Itu sama saja dengan mengadukan Allah kepada makhluk. Lagian kalau kita bikin konten ataupun kita jadikan status pada media sosial milik kita, pada akun kita, tentang ujian yang sedang kita hadapi, belum tentu orang lain mau mendoakan kebaikan untuk kita. Yang anak lebok hakan siap modar katanya. Bagaimana kalau seperti itu? Walaupun mungkin dalam lisannya mereka tidak mengucapkan melalui lisannya, tapi ternyata dalam hati mereka, makan loh, pongan takutnya. Gitu dalam hatinya mungkin. Atau bisa jadi terucapkan karena memang tidak di depannya langsung,
itu akan menjadi ainun lamah. Ainun lamah itu keburukan karena keburukan hati orang lain, pandangan orang lain. Pandangan orang lain yang memandang buruk kepada kita akhirnya. Maka kata Rasul, jika ada yang lebih cepat datang sebelum datangnya qadha-nya Allah, yaitu adalah ainun lamah, bisa lebih cepat datangnya. Harusnya datang kebaikan, karena ada ainun lamah, pandangan buruk orang lain kepada kita terjadi, datang diijabah oleh Gusti Allah. Lebih cepat datangnya, ternyata lebih dulu datang keburukan kepada kita. Mau seperti itu? Banyak yang terlalu lebay sekarang. Aduh, Masya Allah. Lihat di media sosial, orang mendapatkan kebahagiaan yang terlalu vulgar, dipublis terus berulang-ulang. Saya menyaksikan sendiri, orang tuh kadang nggak kerasa yang nonton tuh nggak kerasa. Awal nikah, bentar lagi cerai, gitu kata yang nonton kan, kayak nonton bisa jadi begitu. Ini mah awal aja, lagi pacaran, ini awal aja, awal nikah nih, mau nikah sekarang, bentar lagi juga cerai, liatin aja. Jadi kan akhirnya jadi doa keburukan dari orang lain, karena terlalu lebay. Apalagi belum menikah sudah mempertontonkan gaya-gaya maksiat. Kita ini memang makhluk yang punya dosa, saya juga sama. Kita pasti punya salah. Kullu bani Adam khata'un, setiap manusia itu pasti punya salah. Wong Nabi Adam saja pernah melakukan kekhilafan, ya kan? Walaupun ada hikmah tetap di balik itu. Tapi bukan berarti kita harus mempertontonkan hal yang buruk untuk dicontoh kepada orang lain. Tutupi keburukan kita. Ketika keburukan yang kita lakukan, Allah tutupi, Allah masturkan. Satarallahu ayubakum, Allah menutup aib kalian. Maka jagalah nikmat dari Allah itu, anugerah dari Allah, jangan kufur nikmat. Ketika Allah tutupi, malah kita sendiri yang mengumbarnya. Malah itu akan mempersulit kita mendapatkan ampunan, karena akan banyak orang yang menjadi saksi. Apalagi memberikan contoh yang buruk. Manda'a, siapa orang yang mengajak kepada keburukan, atau man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan falahu wizruha wa wizru man amila biha ba'dahu min ghairi ayyun qasam min awzarihim syai'un. Siapa yang membuat rintisan yang buruk, contoh yang buruk, maka dia akan mendapatkan dosa yang dilakukannya dan juga dosa orang-orang yang mengikuti keburukannya, tanpa dikurangi sedikit pun dari dosa orang lain. Lebih baik kita mengajarkan yang baik saja, jangan mengajarkan yang buruk. Walaupun kita belum sempurna berbuat baik dan menjadi orang baik, yang terpenting kita menanam kebaikan daripada menanam keburukan. Lebih baik kita memberikan contoh yang baik dibandingkan memberi contoh yang buruk, karena kita belum sempurna. Oleh karenanya sempurnakanlah dengan mengajak kebaikan, memberi contoh yang baik, supaya kita dapat reward dari orang-orang, dari Allah Ta'ala, sebanyak orang-orang yang mengikuti ajakan kebaikan atau contoh kebaikan dari kita. Hidup ini harus menanam kebaikan, jangan menanam keburukan, karena diri kita sudah terlalu banyak keburukan. Ayo gunakan kesempatan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Insyaallah tahun 2020 Masehi ini kemungkinan jatuh 1 Dzulhijjahnya pada tanggal 21 atau 22 Juli. Ya, kisaran itu ya, silakan dilihat lagi di kalender. Enggak perlu tanya ke Mbah Jiwog. Mbah Jiwognya hijinya rewog. Itu tentang amaliyah atau kemuliaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Bagaimana jika 10 hari pertama, yakni dari tanggal 1 sampai 9 Dzulhijjah, kita isi dengan puasa, dengan syam.
An Hafsah radhiyallahu anha qalat, dari salah satu istri Rasul sallallahu alaihi wasallam yang bernama Ummuna Hafsah radhiyallahu anha qalat, beliau berkata, arba'un, ada 4 perkara, lam yakun yada'uhunna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siyamun asyura wal ashra wa thalathata ayyamin min kulli syahrin wa rak'atain qabla al-ghadati. 4 perkara yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang sering kali terus menerus rutin dilakukan oleh Rasul. Yang pertama, siyamu asyura, puasa tanggal 10 bulan Muharram, wal ashra, dan 10 hari pertama ya dari bulan Dzulhijjah, yang dimaksud tanggal 1 sampai 9, karena tanggal 10 Idul Adha haram untuk puasa sunnah ataupun wajib, tidak wajib, tidak boleh. Jadi kan dalam 1 bulan dibagi 3, mohon maaf, dalam 1 bulan dibagi 3 bagian. Sepertiga pertama berarti 10 hari pertama, sepertiga yang kedua 10 hari berikutnya, sepertiga yang terakhir adalah 10 hari yang terakhir. Sebagaimana juga dalam bulan Ramadan Rasul menganjurkan kita untuk mencari atau mendapatkan Lailatul Qadri di 10 malam terakhir bulan Ramadan, artinya sepertiga yang terakhir. Maka ini juga sepertiga yang pertama dari bulan Dzulhijjah. Yang dimaksud 10 hari pertama itu adalah tanggal 1 sampai 9 khusus untuk puasanya. Rasul senantiasa memperbanyak atau menjaga puasa tersebut. Wa thalathata ayyamin min kulli syahrin, dan Rasulullah juga senantiasa berpuasa 3 hari di setiap bulannya. Yang 3 hari di setiap bulan itu Rasul jaga. Wa rak'ataini qabla al-ghadati, 3 hari di setiap bulan itu bisa 13, 14, 15 atau ayyamul bid, atau sehari di awal, sehari di tengah bulan, sehari di akhir bulan, ya. Wa rak'ataini qabla al-ghadati, dan juga 2 rakaat sebelum pagi tiba. 2 rakaat sebelum pagi tiba, yakni menjelang siang. Riwayat ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Abi Dawud, dan juga Imam An-Nasai. Termaktub di dalam kitab Nailul Awtar karya Imam Asy-Syaukani, juz keempat halaman 234. Jadi puasa 9 hari pertama di bulan Dzulhijjah masuk ke dalam kategori sepertiga yang pertama dari bulan Dzulhijjah, itu dianjurkan. Karena secara umum juga Rasulullah menganjurkan puasa di bulan yang mulia termasuk Dzulhijjah secara umum, kecuali Idul Adha dan 3 hari tasyrik, karena itu haram puasa, tidak boleh puasa. Selebihnya perbanyaklah untuk berpuasa, terutama tanggal 1 sampai 9 Dzulhijjah. Kemudian dalam riwayat yang lainnya, An Hunaid bin Khalid an zaujatihi an ba'di azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari sebagian istri-istri Rasul berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah kebiasaan Rasul sallallahu alaihi wasallam, yasumu tis'adzil hijjati, berpuasa di 9 hari pertama bulan Dzulhijjah, wa yauma asyura, dan di tanggal 10 bulan Muharram, wa thalathata ayyamin min kulli syahrin, dan 3 hari di setiap bulannya, wa awwala itsnaini minasy-syahri wal khamisa, dan Senin pertama
di setiap bulan dan juga hari Kamisnya. Jadi setiap Senin pertama dan Kamis pertama di setiap bulannya itu juga tidak terlewat. Rasulullah senantiasa mengisinya dengan syam. Riwayat Imam Abi Dawud, Imam Ahmad, Imam An-Nasai. Memang ada kalanya Rasulullah SAW tidak puasa, karena Rasul sendiri mengajarkan kepada Abi Maji'ah Al-Bahili, puasalah kemudian dari bulan-bulan yang mulia kemudian tinggalkan. Kemudian puasa lagi nanti minal hurumi dari bulan-bulan yang mulia, watruk kemudian tinggalkan lagi. Jadi selang-seling. Makanya kadang ada keterangan dari sebagian istri Rasul, pas kebetulan giliran di tempat beliau ternyata Rasulullah tidak saum pada 9 hari pertama bulan Dzulhijjah. Di antaranya dari riwayat Sayyidah Aisyah. An Aisyah radhiyallahu anha. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Ma ra'aitu Rasulullah sha'iman fil ashri qatt." Aku tidak melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam berpuasa di 10 hari pertama sama sekali. Tapi ada riwayat dari istri yang lainnya Rasulullah senantiasa menjaganya. Bisa jadi pada saat di rumah Ibunda Aisyah, Rasulullah SAW di suatu waktu ya, dalam bulan Hijriyah tersebut tidak terlihat puasa, karena Sayyidah Aisyah, kita tahu Ummu Aisyah itu ya, Ummuna Aisyah radhiyallahu anha, beliau adalah istri Rasul yang paling muda dan tentu mungkin lebih aktif dalam kehidupan sehari-harinya, dalam kehidupan sehari-hari. Jadi dan paling sering juga memang disambangi oleh Rasul, apalagi di masa Rasul sudah sepuh ya, karena beliau sendiri tidak punya putra, tidak punya anak, lebih intens untuk bisa mengurus Rasulullah SAW. Sedangkan istri-istri yang lainnya kan punya anak bawaan, ada punya anak-anak bawaan, anak-anak yatim bawaan, jadi mungkin mengurus anak-anaknya atau gimana. Nah, kalau Sayyidah Aisyah lebih intens. Keterangan ini dalam riwayat Imam Muslim nomor hadis 1176. Maka di dalam penetapan suatu hukum tidak boleh hanya menggunakan satu dalil. Kalau kita menggunakan satu dalil, contoh dalil ini saja dari Sayyidah Aisyah, beliau mengatakan, aku tidak pernah melihat Rasul puasa 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, sama sekali tidak pernah aku menyaksikannya. Sedangkan istri yang lain menyatakan senantiasa Rasulullah menjaganya. Tentu ada alasan bagi Rasulullah SAW melakukan hal itu. Dan juga Rasulullah ternyata ketika menganjurkan kepada sahabat Abi Maji'ah Al-Bahili, tidak menyuruh terus-menerus setiap Ashhurul Hurum pokoknya penuhi dengan puasa terus, enggak seperti itu. Puasa kemudian tinggalkan, puasa kemudian tinggalkan, puasa kemudian tinggalkan. Jadi Rasul mengajarkan kepada umat bahwa puasa itu sunnah, khawatir nanti akan diwajibkan, gitu maksudnya ya. Maka puasa itu hukumnya sunnah. Jika terus menerus khawatir diwajibkan, sama seperti kurban. Pernah sahabat Umar, sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhuma tidak berkurban beberapa kali. Pada saat Idul Adha ditanya beliau kenapa oleh keluarganya, kok abah sekarang enggak kurban, bah? Bukannya Rasulullah senantiasa kurban, kok abah sekarang enggak kurban? Aku khawatir umat akan menyangka kurban itu wajib, karena buktinya memang dalam dua madhab saja ya, setelah masa Khulafaur Rasyidin, madhab Hanafi dan madhab Maliki menyatakan kurban itu wajib, bagi yang sudah mampu wajib. Sedangkan menurut madhab Syafi'i dan Hambali sunnah muakkadah, karena memang haditsnya ada, kutiba alayyan nahru wa huwa sunnatun alaikum, diwajibkan bagiku berkurban dan itu sunnah untuk kalian. Hadisnya sahih. Jadi
Sebagian ulama ada yang mewajibkan, karena dulu juga ternyata sahabat ada yang menganggapnya wajib. Oleh karenanya, khawatir umat semuanya menganggap wajib tentang kurban, Khalifah Abu Bakar Siddiq dan Amirul Mukminin Sayyidina Umar radhiyallahu anhuma sempat beberapa kali tidak kurban pada hari raya kurban. Pas ditanya oleh keluarga, "Abah, kenapa enggak kurban?" "Aku khawatir umat akan menyangka hal ini adalah wajib, padahal ini sunnah." Maka Rasul pun ketika kita merujuk tentang saum pada 10 hari pertama atau 9 hari pertama bulan Dzulhijjah, ada kalanya riwayat yang menjelaskan Rasul selalu menjaganya, tapi ada pula riwayat yang menyatakan bahwa Sayyidah Aisyah tidak menyaksikan Rasul puasa di awal bulan Dzulhijjah. 10 hari pertama tersebut ada satu yang sangat utama, yakni tanggal 9 bulan Dzulhijjah atau Yaum Arafah, hari Arafah, hari di mana jamaah haji berkumpul di Arafah untuk wukuf. Tanggal 9 bulan Dzulhijjah diawali dari memasuki waktu zuhur, diawali dari memasuki waktu zuhur hingga terbenam matahari waktu maghrib. Nah, wukuf itu cuma segitu, cuma biasanya pagi-pagi kita sudah berangkat persiapan, ya, persiapan. Dan sebelum memasuki waktu zuhur kita disunnahkan juga untuk khutbah wukuf, khutbah Arafah. Nanti ada imam, ada pimpinannya, amirnya, setiap kloter, ya, setiap rombongan nanti siapa yang menyampaikan khutbahnya. Itu sebelum zuhur sampai memasuki waktu zuhur. Masih tentang puasa 10 hari pertama atau 9 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ada juga yang menjadi syawahid, salah satu syawahid penguat, walaupun hadisnya dhaif. Yang berikut ini yang akan saya utarakan hadisnya dhaif, tapi karena ada hadis-hadis yang sahih, yang ini tidak berarti mengalahkan yang sahih. Ini justru menjadi penguat dan boleh di dalam ranah fadhailul a'mal, targhib dan tarhib, bahkan disunnahkan. Sepakat menurut ulama ahli hadis, ahli tafsir dan ahli fiqih serta ulama-ulama yang lainnya, sunnah mengamalkan hadis dhaif untuk fadhailul a'mal, targhib motivasi dan tarhib ancaman celaan. Sunnah. Jadi kalau ada yang mengatakan jangan pakai hadis dhaif, tidak boleh menggunakan hadis dhaif, saya harap bisa dijitak rame-rame, ya, rame-rame. Kalau dijitak rame-rame kan barangkali mati. Jangan, ya, biar malaikat aja nanti yang gaploknya. Ulama ahli hadis sepakat boleh hadis dhaif dan sunnah diamalkan untuk fadhailul a'mal, targhib dan tarhib. Ya, targhib motivasi, tarhib itu ancaman, celaan lah, ancaman supaya menjauhkan diri dari keburukan. Boleh pakai hadis dhaif. Mana hadis dhaif yang menjadi syawahid dalam hal ini? An Hafsah ummul mukminin, dari Sayyidah Hafsah ummul mukminin, dalam suatu riwayat, arba'atun lam yakun yada'ahunna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam siyam asyura wal ashra wa thalathata ayyamin wa thalathata ayyamin min kulli syahrin raq'ataini qabla al-ghadati. Hampir sama dengan riwayat yang sebelumnya, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan 4 perkara, puasa Asyura dan 10 hari pertama atau 9 hari yang dimaksud untuk puasa di bulan Dzulhijjah, dan 3 hari di setiap bulannya dan 2 rakaat sebelum pagi tiba. Hadis ini memang dhaif, diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, Imam Abu Dawud dan Imam Ahmad, tapi dhaif di sini masih boleh digunakan apalagi sebagai penguat bagi hadis-hadis yang lainnya. Mimman yusannu bi sunnati siyami min awwali dzulhijjati ila yaumil arafah. Di antara para ulama yang mensunnahkan puasa dari awal Dzulhijjah
sampai hari Arafah, yakni tanggal 9 bulan Dzulhijjah. Hum di antara mereka adalah Al-Imamun Nawawi, Imam An-Nawawi pengarang kitab Riyadhus Shalihin atau Al-Majmu' Syarah Muhadzab, Wat-Tahawi dan Imam At-Tahawi, wal Mardawi dan Imam Mardawi, wa Ibnu Hazmin dan Imam Ibnu Hazm, wa Ibnu Hajar Al-Asqalani dan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Itu di antara sebagian kecil ulama-ulama yang mensunnahkan puasa 9 hari pertama bulan Dzulhijjah.